Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya cinta dan saya banggakan, pemirsa Akumso dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi diturunkannya Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam ayat yang saya bacakan tadi, Syahrul Ramadana, pada bulan Ramadan, unzila bil Quran, diturunkan Al-Quran yang di dalamnya mengandung hudalinas, petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk buat yang lain atau buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan, untuk manusia yang hidup di dunia ini. Wa bayyinat minal huda, dan penjelasan dari petunjuk tadi, dan furqan, pembeda. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bayinatnya itu adalah hudannya tadi itu. Hai orang-orang yang beriman, itu adalah hudannya, petunjuknya. Bayinatnya seperti apa orang-orang beriman itu? Dikatakan lagi, mungkin dalam ayat lain dikatakan ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang-orang yang kafir, itu adalah hudan, petunjuknya. Lantas seperti apa bayinatnya orang kafir itu? Sehingga antara penjelasan orang beriman dan orang kafir itu adalah furqan, beda. Contoh, misalkan orang beriman, orang yang selalu mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, sedangkan orang kafir adalah sebaliknya, tidak pernah melaksanakan perintahnya dan selalu menjalankan larangannya. Nah, kalau kita lihat dari unsur tadi, hudan, kemudian bayinat, dan furqan, berarti kita simpulkan apakah itu bukan suatu logika? Artinya bisa dibuktikan. Jadi dari petunjuk tadi kemudian dijelaskan dan ada hasil pembeda, yaitu furqan tadi. Nah, hari ini kita sebagai orang Islam merasa ternyuh, sedih, Al-Quran hari ini tidak bisa berfungsi seperti itu. Bahkan hari ini yang asli adalah Quran. Quran itu sendiri berasal dari bahasa Arab, artinya bacaan, sama dengan Quran. Quran itu dari qara'a, yaqra'u, iqra, Qur'anan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi sama-sama bacaan. Kalau Quran adalah bacaan tentang informasi yang terjadi, mungkin kalau Quran skupnya kecil, ya, mungkin sekabupaten, seprovinsi, atau senegara. Sedangkan kalau Al-Quran itu mencakup luas ke seluruh pelosok penjuru dunia, rahmatan lil alamin. Bacaan tentang apa? Ya itu tadi, bacaan tentang kondisi alam semesta dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu diinformasikan dalam Al-Quran. Nah,
koran hari ini sedang eksis. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa dalam koran itu kita baca, nggak usah sebutkan korannya, koran apa, di halaman pertama headline news, kemarin di Tangerang terjadi perang antar suku, antar golongan. Apakah perangnya di koran itu tadi yang kita baca? Tidak kan? Kita cari bayinatnya. Kita pergi ke Tangerang. Kita pas datang ke Tangerang tanya kepada masyarakat sana, Pak, Bu, apakah di sini kemarin terjadi perang suku? Apa jawab mereka? Ya betul, Pak. Nah, itu adalah bayinat, barang bukti penjelasan dari petunjuk tadi yang disampaikan di dalam headline news koran tadi. Kemudian kita baca lagi halaman berikutnya. Terjadi perampokan toko emas di sebuah pasar di daerah Jakarta. Kita kembali lagi, apakah perampokannya itu terjadi pada koran itu? Tidak, itu adalah hanya petunjuk. Kita cari bayinatnya, penjelasannya, barang buktinya. Kita pergi ke Jakarta, di tempat lokasi terjadinya perampokan tadi. Kita tanyakan, apakah benar di sini terjadi perampokan? Betul, Pak. Nah, maka si koran itu lebih eksis hari ini daripada Quran. Antara perang suku di Tangerang dengan perampokan toko emas di Jakarta, purkon, beda jelas. Ya. Nah, jadi hari ini seharusnya, seyogianya bahwa Al-Quran eksis seperti koran tadi. Petunjuknya ada, kemudian barang buktinya cari. Sehingga ada hasil Furqan. Dan ingat, kita hidup di dunia ini memakai Al-Quran itu hanya di dunia. Setelah kita meninggal, kita tidak wajib lagi menggunakan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu diberikan kepada kita, kepada manusia, bukan hanya untuk Allah, bukan untuk Allah, bukan kita, untuk kita. Justru Allah menyampaikannya kepada kita. Untuk apa tadi? Untuk mengelola alam semesta ini, ya, agar kita tidak salah kaprah, tidak salah langkah di dalam memanage alam semesta ini. Ingat, kemarin sudah saya sampaikan, tugas kita adalah beribadah kepada Allah, bukan yang lainnya, hanya itu. Ya, jadi sekali lagi, fungsi Quran itu adalah ada 3, sebagai hudan, petunjuk, bayinat, penjelasan, dan furqan sebagai barang bukti. Nah, dikatakan dalam ayat lain itu ada ayat yang berbunyi kun fayakun. Ya, ini sebagai contoh saja. Kun jadi, fa maka jadilah. Itu kita selalu mentransformasi kembali, itu adalah buat Allah, bukan. Justru Allah yang membuatnya buat kita. Ya Allah, buat Allah segalanya lah, nggak usah kita bandingkan, kita jauh sekali. Allah maha segalanya. Kun fayakun itu ayat buat kita. Kun jadi, maka jadilah. Nah, di sini tidak seperti Allah yang perbuat dengan kun fayakun tadi sekali jadi. Kita tidak bisa seperti itu. Kun fa yakun, fa-nya itu adalah fa sababiyah, sebab, ya. Jadi sebabnya itu, jadi itu sebabnya seperti apa. Jadi yang dapat saya informasi bahwa fa-nya itu fa sababiyah, fa sebab. Jadi kalau misalkan kita setelah istri kita melahirkan seorang bayi, baik laki-laki maupun beresetnya, kita langsung berpikir, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan keturunan kepada hamba ini, dan hamba ingin anak ini menjadi
anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, lantas kita juga mengucapkan tadi kun fa yakun. Jadilah seorang dokter, maka jadilah dokter. Apakah langsung? Tidak, saudara-saudara pemirsa. Itu merupakan proses yang paknya tadi. Ya, kalau kita ingin anak kita ini jadi seorang dokter, bagaimana faknya, bagaimana prosesnya? Pertama kita masukkan ke TK atau PAUD. Setelah PAUD selesai, kemudian TK, kemudian masuk SD, lanjut ke SMP, masuk ke SMA, dan terakhirnya adalah masuk perguruan tinggi jurusan kedokteran. Itu pun di dalam fakultas kedokteran itu berbagai macam ragam kemampuan mahasiswa. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, jadi kembali lagi bahwa kun fayakun buat kita adalah fa-nya itu adalah proses, ya. Jadi kalau ingin menjadi seorang polisi, ya itu tadi, masuk PAUD dulu, TK, SD, SMA, baru setelah itu masuk ke Akpol, Akademi Kepolisian, dan seterusnya. Jadi sekali lagi pemirsa, itulah fungsi Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mari kita bersama-sama untuk berjuang mewujudkan agar fungsi Al-Quran ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan hari ini juga kita prihatin bahwa anak-anak kita ataupun kita sendiri sudah jarang sekali kita melihat pengajian. Mungkin kalau dikatakan tidak ada ya terlalu ekstrim. Sementara yang masih banyak adalah ya untuk sekarang ini adalah yang membaca Al-Quran. Jadi antara ngaji Al-Quran dengan membaca Al-Quran itu tidak sama. Membaca Al-Quran, misalkan Auzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, dan seterusnya. Itu membaca Al-Quran. Kadang si pembaca juga tidak ngerti apa yang dibaca, bagaimana cara mengaktingkannya, bagaimana cara mengimplementasikannya. Yang kita sendiri tidak tahu, tidak paham. Tapi ada juga, banyak juga yang paham. Tapi itulah makna membaca Al-Quran itu seperti itu. Lain halnya dengan ngaji. Kalau mengaji itu ada kata dasarnya dari kata kaji. Yang namanya mengkaji itu adalah prosesnya membaca, kemudian mengerti dan memahami arti yang dibaca, kemudian bagaimana mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya. Itu namanya mengaji. Jadi dapat kita bedakan. Membaca Al-Quran dengan mengaji itu konotasinya berbeda. Sekian dulu pemirsa aku show pada kesempatan malam ini. Apabila ada dan banyak kata-kata yang salah dari saya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan itu datang dari pribadi saya sendiri, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.